We have reached today an important decision in good cooperation between the government and the President of the Republic. We hope that the Parliament will confirm the decision to apply for NATO membership during the coming days. We have today a historic day. Finland will maximize its security. Sekarang ini, akhir-akhir ini, perhatian kita banyak tersita kembali ke Eropa. Setelah kejadian invasi Rusia ke Ukraina, kemudian beberapa negara Eropa merasa perlu untuk menghidupkan kembali, bahkan merevitalisasi sebuah Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO, North Atlantic Treaty Organization. Akhir-akhir ini dua negara di Baltik, yaitu Finlandia dan Swedia, mengajukan aplikasi untuk menjadi anggota NATO. Padahal pada masa Perang Dingin dahulu, dua negara ini netral. Artinya tidak ikut NATO, yang waktu itu merupakan Persekutuan Atlantik Utara, yang anggotanya terdiri dari 27 negara Eropa, kemudian juga ada dua negara Amerika Utara, dan satu negara di Eurasia, yaitu Turki. Pada saat Perang Dingin dahulu, NATO kemudian bersaing dengan Pakta Warsawa. NATO didirikan tahun 49, sementara Pakta Warsawa didirikan tahun 55. Nah, pada saat Perang Dingin itu, dua negara yaitu Swedia dan Finlandia itu bukan atau tidak menjadi anggota NATO. Dan sekarang mereka mengajukan proposal untuk menjadi anggota NATO. Kalau kita lihat satu persatu ya, Finlandia itu negara Eropa yang berbatasan persis dengan Rusia. Dia berbagi garis perbatasan di utara Rusia, sekitar 1.300 km langsung berbatasan dengan Rusia. Finlandia punya pengalaman tidak menyenangkan berinteraksi dengan Rusia atau pada saat itu Uni Soviet. Karena Finlandia waktu itu berperang dengan Uni Soviet pada saat Perang Dunia Kedua. Mihin tässä sitten ollenkaan lähdetään? Vissi helvetti asti. Suomen pojat, tulkaa hakemaan leipää! Tuu sinä hakemaan leipäs päälle voita! Sota ei yhtä miestä kaipaa, olkoon vähän millainen tahansa. Nah, ini kemudian membuat saat itu setelah Perang Dingin, yaitu setelah muncul dua pemenang besar yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet, Finlandia tidak bergabung di NATO atau NATO ya. Nah, sekarang justru Finlandia mengajukan proposal untuk bergabung di NATO. Nah, kalau kita lihat ya, Finlandia dan Swedia ini menarik. Meskipun di Eropa, kalau kita teliti kembali, sebenarnya masyarakat Finlandia itu berbeda dengan Eropa lainnya, meskipun secara fisik dia akan tidak bisa kita bedakan. Namun demikian kalau kita lebih teliti lagi, ingat pembahasan terlebih dahulu di channel ini, kita waktu itu mereview mengenai bangsa Turki, bangsa Mongolia. Nah, Finlandia ini sebenarnya masyarakatnya termasuk dalam rumpun bahasa tadi ya, Ural Altai. Saya menyampaikan waktu itu yang Altai itu adalah Turki, kemudian Korea, Mongolia. Yang Ural ini adalah orang Finlandia dan orang Hungaria. Itu ada di Eropa. Jadi kalau kita lihat di Eropa itu dibagi menjadi berbagai sub-suku bangsa. Pada dasarnya mayoritas mereka adalah orang-orang Indo-Eropa. Ya, Indo-Eropa itu kemudian seperti itu di pembahasan mengenai Amerika Latin yang dihuni oleh Eropa Latin. Eropa terbagi menjadi, meskipun semuanya adalah Indo-Eropa, tapi terbagi juga atas beberapa sub-ras, yaitu yang di utara, Nordik, atau sering juga disebut sebagai suku bangsa Germanik. Yang di selatan, di sekitar Laut Tengah, itu adalah suku bangsa Eropa Latin, atau kita sebut sebagai juga disebut sebagai Mediterranean.
Kemudian juga ada suku bangsa Slavia. Yang kemarin kita bahas adalah Ukraina dan Rusia. Itu suku bangsa Slavia atau Slavik di timur. Ada suku bangsa Slavia juga yang ada di barat. Yang ini menarik, yaitu Polandia. Polandia dan beberapa negara Slavia barat itu kemudian dulunya mereka tergabung dalam Fakta Warsawa ketika Perang Dingin. Namun ketika usai Perang Dingin yang muncul kemudian Amerika Serikat memenangkan Perang Dingin, Uni Soviet kemudian bubar, kemudian buru-buru Polandia ini dan beberapa negara Slavia Barat itu bergabung dengan NATO. Nah kalau kita lihat masyarakat Eropa ini sebenarnya tidak seragam, meskipun ya mereka sekarang 27 negara tergabung dalam masyarakat Eropa atau Uni Eropa. Tetapi sebenarnya secara suku bangsa, meskipun ada mayoritas Indo-Eropa, yaitu tadi orang Slavia, kemudian orang Mediterranean atau kita sebut sebagai Eropa Latin, kemudian juga sering disebut adalah orang Alpen ya, dan orang Nordik atau di utara. Jadi Finlandia ini meskipun dia itu terletak di Eropa Utara, berbatasan dengan Swedia dan Norwegia, tetapi pada dasarnya mereka termasuk bukan Indo-Eropa. Jadi mereka itu adalah Mongoloid pada dasarnya. Bahasanya satu rumpun dengan tadi ada bahasa Ural dan Altai. Kalau Ural itu adalah yang di Eropa Utara, yaitu bahasa Finlandia dan bahasa Hungaria atau sering disebut Magyar. Nah itu kira-kira mengenai Eropa ya. Jadi meskipun Eropa itu sering disebut sebagai benua biru, benua kulit putih, tetapi pada dasarnya tidak semua masyarakat di Eropa itu adalah Kaukasoid. Jadi seperti yang kita uraikan waktu itu Turki ya, yang ada di Eurasia ya, itu kemudian bukanlah sebenarnya Kaukasoid, dia Mongoloid. Demikian juga dengan orang Finlandia dan Hungaria. Nah ini yang mungkin sangat menarik. Bahkan di masyarakat Indo-Eropa itu pun juga terbagi-bagi. Tadi ada yang Nordik ya, kemudian yang Slavia atau Slavik, kemudian yang Mediterania atau Eropa Latin, dan juga ada yang di Alpen, yang di pegunungan Alpen. Termasuk di situ Perancis sering digolongkan sebagai Eropa Latin dan kadang-kadang disebut juga sebagai orang dari pegunungan Alpen. Nah itu kira-kira menariknya Eropa ya. Satu pulau di wilayah yang dekat dengan Eropa yaitu Inggris sudah keluar dari Uni Eropa. Inggris ini juga menarik. Di situ ada yang kita sebut sebagai United Kingdom. Jadi United Kingdom itu adalah 3 negara sebenarnya, tetapi yang berdaulat keluar adalah UK. Jadi kalau kita tolong bedakan ya antara United Kingdom yang terdiri dari Inggris, Wales, Skotlandia dan Irlandia Utara dengan Great Britain ya. Great Britain adalah pulau besarnya itu, yaitu di situ ada Inggris, kemudian Wales, Skotlandia. Sementara kalau yang di Pulau Irlandia itu adalah Irlandia Utara. Jadi itu kira-kira menariknya dari Eropa. Jadi ini merupakan satu pembelajaran buat kita ya. Jadi Eropa ini memang perang-perang besar seperti sudah saya review mengenai perang Ukraina Rusia ya. Tolong dilihat kembali dan subscribe serta like. Nah itu kira-kira memang Eropa itu kemudian saat ini menjadi pemberitaan yang cukup mendalam kembali setelah bertahun-tahun mereka menikmati berbagai perdamaian ya. Setelah Perang Dunia Kedua relatif tidak ada perang lagi di Eropa kecuali invasi Uni Soviet misalnya ke negara-negara Eropa Timur gitu ya. Tapi perang besar belum pernah terjadi. Jadi kemenangan di Perang Dunia Kedua yaitu atas Nazi Jerman dari Amerika Serikat dan Uni Soviet, kemudian waktu itu dunia menjadi bipolar ya, 2 kutub. Tapi ketika kemudian Uni Soviet bubar, ternyata kemudian muncul aliansi baru yang kita sebut sebagai Collective Security Treaty Organization atau CSTO ya. Jadi ini merupakan satu upaya juga dari bekas negara-negara bagian Uni Soviet dan juga beberapa negara Eropa Timur untuk mengkonsolidasikan kembali. Karena ternyata meskipun perang dingin berakhir, tetapi NATO tidak dibubarkan, NATO tidak dibubarkan ya. Jadi tetap ada Fakta Pertahanan Atlantik Utara. Yang tadi saya sampaikan terdiri dari 27 negara Eropa, 2 negara Amerika Utara dan 1 negara di Eurasia yaitu Turki. Ya.
Jadi yang menarik di sini adalah Turki tadi. Turki meskipun dia berkali-kali apply menjadi anggota masyarakat Eropa, tetapi tidak pernah terkabul. Karena selain wilayahnya yang kecil, yang hanya kecil yang di Eropa, selebihnya dia di semenanjung Anatolia, itu dianggap tidak pas kalau dia menjadi bagian dari Uni Eropa. Demikian juga pengalaman masa lalu beberapa negara di Balkan yang pernah dijajah Turki Utsmani. Jadi kalau kita kembali review mengenai Eropa tadi, mengenai syarat negara 3 ya, yaitu masyarakat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat. Nah inilah yang kemudian perlu kita lihat kembali, ternyata mengenai wilayah, Eropa itu sebenarnya bagian dari benua Eurasia. Kalau kita konsisten dengan pembagian benua, dia tidak ada batas sama sekali, hanya pegunungan Ural itu yang membatasi. Nah itu kira-kira mengenai Eropa. Kemudian masyarakatnya, tadi disampaikan bahwa mayoritas adalah Indo-Eropa, tetapi di situ ada masyarakat Mongoloid juga, yaitu di Finlandia dan di Hongaria atau Magyar. Meskipun kalau kita lihat saat ini perawakannya sudah saling blended ya, tidak susah kita membedakan antara mana yang Finlandia dari yang Ural, kemudian mana yang Magyar atau Hongaria, dan juga yang Indo-Eropa. Jadi di Indo-Eropa ini juga ada suku-suku yang memang termasuk proto-Indo-Eropa atau Indo-Eropa lama. Di situ ada juga Albania yang tidak bisa diklasifikasikan sebagai dari Supras tadi. Apakah dia Slavia? Bukan. Apakah dia Mediterania? Bukan. Karena dia memang suku bangsa lama, proto-Indo-Eropa yang ada di situ. Demikian juga orang Bas, kita masih ingat ya, ada separatis Bas di Spanyol. Nah itu termasuk juga rumpun bangsa proto-Indo-Eropa lama. Ya, jadi meskipun Indo-Eropa ini saat ini berdiam di Eropa, ada beberapa teori. Apakah dia itu memang asli orang dari Eropa? Ada yang menyampaikan, beberapa ahli menyampaikan bahwa dia berasal dari padang stepa di Asia. Ada yang memprediksi dia itu ada dari semenanjung Anatolia. Di situ ada kerajaan Hittite lama ya. Jadi semenanjung Anatolia ini sebelum dihuni oleh orang Turki, dia dulunya orang Indo-Eropa. Tapi kemudian invasi dari bangsa Turki mengubah etnis di situ ya. Nah itu kira-kira kalau kita melihat mengenai Eropa. Jadi Eropa itu yang sering kita sebut sebagai benua biru atau kulit putih, ternyata juga terdiri dari sub-suku bangsa, meskipun mayoritas Indo-Eropa, dan juga ada ternyata bangsa-bangsa yang bukan Kaukasoid, yaitu Magyar atau Hongaria, Finlandia tadi, ada bangsa Semi di Swedia Utara atau Norwegia, dan juga orang-orang Turki tadi yang ada di wilayah kecil yang ada Selat Bosporus ya, wilayah kecil yang di Eropa tadi, bagian Turki yang Eropa yang sangat kecil porsinya. Nah itu kira-kira yang bisa kita bahas dalam kesempatan ini. Jadi kita tetap harus melihat bahwa ternyata meskipun mereka berdiam dalam satu wilayah, tetapi bisa saja yang ada di sana terdiri dari berbagai ras, bahkan juga berbagai agama ya. Jadi kalau kita lihat masih Slavia sendiri, misalnya Slavia Barat Polandia beragama Katolik Roma, yang timur Ortodoks. Kemudian ada Slavia yang beragama Islam di Bosnia misalnya, ada juga yang Ortodoks. Nah itu kira-kira mengenai bagaimana bangsa-bangsa di Eropa. Sangat menarik karena hari-hari ini kita akan selalu membicarakan tentang Eropa, terutama sejak invasi Rusia atas Ukraina. Stay tune di channel ini.